Kakek ini bisa menenangkannya sesaat, tapi ia malah mengambil senjata milik kakek ini dan menembakkannya ke dinding hitam itu. Pelurunya malah tertahan medan magnet yang kuat lalu terlempar kembali ke arah mereka. Untunglah mereka sempat menunduk, tapi tidak dengan kakek ini. Peluru yang terlempar kembali tadi telah menghujam jantungnya. Lea benar-benar merasa sangat marah karena harus kehilangan kakeknya di saat seperti ini. Marvin merasa sangat bersalah karena ia tidak tahu dinding itu bisa membalikan peluru yang ditembakkan. Kini mereka semua benar-benar sudah putus asa dan bahkan jadi saling menyalahkan satu sama lain. Tidak ada lagi yang bisa mengendalikan emosi mereka, termasuk Tim dan Olive yang lagi-lagi meributkan masa lalu mereka. Mereka semua sempat putus asa, namun Tim mengajak mereka untuk kembali ke kamar pemilik apartemen yang sudah berhasil mereka bobol sebelumnya untuk mencari petunjuk apapun itu. Lalu Tim merasa kalau ruangan di kamar pemilik apartemen ini terasa lebih sempit, sampai Tim sadar kalau ada ruang rahasia di sini. Tepat pula Marvin menemukan sebuah remote yang diyakini untuk membuka pintu itu. Tim menggunakan tepung untuk melihat tombol yang sering ditekan pemilik apartemen ini, sehingga kemungkinan kombinasinya semakin kecil. Setelah mencoba beberapa kombinasi, akhirnya pintu terbuka dan ada komputer di dalam sana. Ternyata benar sekali, pemilik apartemen ini sudah mengintai mereka semua selama ini, dan terlihat dalam rekaman memang dinding hitam yang mengurung apartemen mereka muncul begitu saja secara misterius. Sementara itu Lea masih berusaha mencari petunjuk dari penghuni lantai dasar yang sudah meninggal dunia. Berdasarkan pengakuan dari Yuri temannya, penghuni lantai dasar itu meninggal karena serangan jantung, tapi saat Lea melihat lehernya malah ada bekas cekikan di sana. Di kamera juga terlihat bahwa penghuni lantai dasar yang meninggal itu ternyata diserang oleh temannya sendiri, yaitu Yuri. Semua kebohongan dan kejahatan pria ini sudah terbongkar bahwa ia sudah menghilangkan nyawa temannya sendiri yang sudah berusaha keluar dari kurungan apartemen mereka. Ternyata pria ini tidak mau mereka semua menemukan jalan keluar dari kurungan hitam ini karena ia yakin bahwa kurungan ini adalah bantuan untuk mereka, sebab di luar sana sedang terjadi perang biologis dan bahan kimia yang berbahaya. Yuri menyerang temannya sendiri karena temannya itu berhasil menemukan cara dan kode untuk membuka kurungan hitam yang menyelimuti apartemen mereka. Tim berusaha mencari petunjuk lain di kamar orang yang sudah sempat menemukan kode untuk keluar dari kurungan hitam ini, dan ia yakin bahwa coretan-coretan ini adalah petunjuk. Mereka kembali menginterogasi Yuri dan memaksa Yuri untuk mengatakan bagaimana cara temannya itu menemukan jalan keluar. Namun tetap saja Yuri tidak mau mengatakannya karena ia masih yakin kalau dinding ini adalah sistem pertahanan untuk melindungi mereka. Tim teringat bahwa di kamar pemilik apartemen ada rekaman semua hal yang terjadi di apartemen mereka, dan tim mencoba mencari rekaman penghuni lantai dasar yang sudah dihabisi oleh Yuri saat dirinya sedang berusaha mencari petunjuk untuk keluar dari kurungan ini. Ternyata orang itu sudah berhasil membuat sebuah aplikasi yang bisa digunakan untuk membuka kurungan itu. Terlihat dalam rekaman saat penghuni lantai dasar apartemen ini sudah berhasil membuat aplikasi yang bisa membuka kurungan hitam di apartemen mereka, ia malah diserang temannya sendiri. Namun tim mencoba